mau cerita dulu. Hari Kamis malam Jumat itu saya buat kajian online khusus eksklusif berbayar untuk donasi majelis. Judulnya Dari Bumi ke Langit episode 1. Nah, seperempat jam sebelum kita mulai, komputer dinyalakan, komputernya is dead. Komputernya mati. Ya, komputernya mati. Nyala-nyalakan nggak mau nyala. Akhirnya saya ambil komputer yang lain. Karena kita ada 2 komputer yang speknya tinggi, saya bawa ke ruangan studio. Nyala ini, jalan kajian. Besok paginya komputer saya kembalikan ke ruang streaming. Yang di studio saya bawa ke ruang streaming untuk saya servis. Saya mulai berpikir, ini kelihatannya power supply-nya yang rusak. Sementara yang saya bawa yang nyala, itu komputer yang speknya lebih tinggi. Harganya lebih mahal. 2 PC ini kalau digabung jadi 1, jadi mobil. Ya, jadi mobil di atas 100 juta. Karena untuk dakwah kita butuh spek yang tinggi. Jangan kalah sama yang maksiat. Ya, kalau maksiat aja komputernya bagus, masa taat komputernya sedang-sedang saja gitu. Yang tinggi. Ini nyemangati beliau-beliau di samping saya. Yang lagi ngurus TV-nya MRBC. Nah, saya lepas itu power supply-nya, saya pasang di komputer yang rusak. Ternyata nggak mau nyala. Maka saya dan teman saya kaget, kok nggak mau nyala? Ini jangan-jangan yang rusak bukan power supply-nya, jangan-jangan motherboard-nya. Saya kan sedikit pengalaman dulu pernah juga montir komputer. Ya, pengalaman gitu ya. Karena dulu sering benerin komputer ke tukang reparasi, lama-lama saya jadi bisa, tapi bisanya kan terbatas. Kemudian saya coba nih power supply-nya saya kembalikan ke komputer yang beres. Nggak mau nyala juga. Otak-atik saya dengan teman saya kira-kira 1 jam 2 jam ya. Nggak beres-beres. Padahal Jumat malam waktunya kajian. Ya, waktunya kajian live streaming di Majelis Ar-Raudhah. Kata murid dan teman saya, Mas Seto, Habib nanti pakai laptop saja. Ya, pakai laptop saja. Laptopnya mampu, sanggup. Iya, laptopnya mampu. Tapi ini PC harus beres malam ini juga. Karena saya nggak suka nunda-nunda pekerjaan. Ini harus beres. Ini unik nih masalahnya. Maka Mas Seto telepon temennya. Ya, temennya namanya Mas Agus. Mungkin kalau melihat tayangan ini ya. Telepon temennya. Temennya datang. Nah, saya temuin, kemudian saya tinggal. Persiapan majelis. Ya, ngurus persiapan majelis. Saya tinggal ngajar. Selesai mengajar, beres, selesai. Dua-duanya nyala. Di situ saya ketawa. Makasih ya. Mas Agus, makasih, jazakumullah khairan. Saya dapat ilmu. Ya, saya nanya berapa itu biayanya hampir 7 juta lah. Saya dapat ilmu nih. Ilmunya lebih mahal dari harga yang harus dibayar karena ganti hardware tadi. Ilmunya lebih mahal. Ilmunya apa, Bib? Nanya, penasaran nih. Ya, Mas Agus nih penasaran. Ilmunya apa? Ilmunya begini. Saya ini merasa mampu benerin PC. Karena punya sedikit pengetahuan. Makanya nggak langsung saya bawa ke bengkel PC, ya, nggak langsung panggil ahli. Otak-atik. Hasilnya saya pusing, Mas Seto pusing ya, dan kemungkinan lebih rusak lagi. Kalau saya teruskan, mungkin otak-atiknya akan merusak yang lain. Setelah saya putuskan ini serahkan ahlinya, kamu lanjutkan kehidupanmu. Kamu biasanya ngajar ya ngajar, biasanya belajar ya belajar, kamu terima tamu ya terima tamu. Dah, tugasmu itu jalankan. Urusan PC, komputer, urusan ahlinya. Ternyata selesai, nggak perlu pusing, nggak capek saya, beres urusan saya. Katanya Mas Agus, lah ilmunya di mana? Ya ilmunya di sini. Lah hidupmu ini kan montir, yang maha montir hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Servis yang maha servis hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini gaya bisa beresin hidup kita, gaya bisa menyelesaikan masalah kita, gaya kita bisa berhasil ngurusin hidup kita.
kita nggak bersandar sama Allah, nggak serahkan sama Allah, nggak minta Allah yang bereskan, akhirnya hidup kita pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, pusing ngadepi masalah, sehingga hidupnya cuman judulnya masalah, 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 masalah. Beda dengan orang-orang soleh. Para wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu udah tahu kuncinya dan udah sering saya sampaikan. Cuman saya kemarin Jumat teringat kembali gara-gara PC-nya rusak. Ada yang pernah motornya rusak? Ada, ya. Coba otak-atik juga pernah ya. Ya, kadang sih berhasil, tapi sering gagal. Tinggal di bengkel, lanjutkan ke kantor, lanjutkan kerja, naik ojek online apapun gitu ya, berangkat ke kantor. Jam istirahat diambil sudah beres. Ada yang mungkin mobilnya itu mogok di tol, otak-atik nggak jalan, ya nggak jalan. Akhirnya telepon itu layanan tol, dibawa, diderek. Bawa ke bengkelnya, tinggal 1 hari 2 hari, lanjutkan kehidupan. Pak, udah beres, tinggal ngambil, selesai. Pasti ada yang komentar, Habib kan itu bayar. Ayo pemirsa jangan gitu, ngerti loh saya. Itu kan bayar. Lah ya itu bayar. Kamu sama Allah juga bayar. Allah telah membeli jiwamu. Allah membeli dirimu. Untuk apa diganti surga? Bayar dengan sholat, bayar dengan zikir, bayar dengan birrul walidain, bayar dengan sedekah, bayar dengan silaturahim, bayar dengan sholawat. Kalau enggak bisa, qaulun ma'rufun sedekah, ucapan yang baik itu sedekah. Saya mau nanya, emang baca sholawat bayar? Tolong dijawab. Baca sholawat bayar enggak? Enggak. Istighfar? Enggak. Baca Al-Quran? Enggak. Ngomong yang baik? Enggak. Gratis atau bayar? Gratis. Ini cara bayar ke Allah ini gratis. Sholat gratis, sedekah, senyum sedekah kalau nggak punya duit, ya, atau agak bakhil dikit, berat ngeluarin duitnya, agak bakhil dikit, alal aqal minimal senyum itu sedekah, senyum ini nggak bayar, semuanya gratis. Ini cara membayar ke Allah Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, maka Allah bereskan urusan kita. Contoh, tapi jangan coba-coba loh ya. Kadang ini coba-coba, saya mau nyoba Allah, kurang ajar bener kamu. Saya mau nyoba Allah. Kalau nyoba warung makan boleh. Ada warung makan baru buka, kita coba, enak enggak boleh ya. Ada bengkel kita mau servis, ya kita coba di antara 10 mana yang kira-kira agak murah tapi agak baik, coba dulu. Kalau enggak berhasil baru pindah ke tempat yang lain, boleh. Tapi kalau Allah jangan coba-coba. Harus iman, harus percaya, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Contoh sederhana. Allah kan udah bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini kalimat langsung dari yang punya jagat raya. Yang punya Anda, yang punya saya, yang punya kita, yang punya masalah. Masalah kita itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha, Allah bilang, siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Udah sampai sini dulu aja. Jangan dilanjut setelahnya dulu. Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu tempat keluar, jalan keluar, solusi. Allah akan berikan solusi. Sekarang saya mau nanya, misal rumah kebanjiran, masalah enggak? Masalah ya? Banjirnya enggak surut, masalah enggak? Masalah. Tapi bisa sewa hotel yang 1 malam 5 juta, masalah enggak? Enggak masalah toh ya? Jadinya itu banjirnya bawa nikmat atau enggak bawa nikmat? Ini kalau nggak kebanjiran, saya nggak pernah tidur di hotel yang harga 5 juta ini. Yang harganya 5 juta. Dia bermalam di hotel harga 5 juta sambil dia buat update status lah entah di mana ya. Alhamdulillah nih berkat banjir nyobain hotel harga 5 juta. Selanjutnya nanya, duitnya dari mana? Allah yang kasih. Tiba-tiba rezeki. Ada orang yang sudah hutang sekian puluh tahun nggak bayar, tiba-tiba bayar hutang, uang hilang datang. Selesai itu masalah. Artinya kalau ada solusi, masalahnya selesai. Ada solusi, masalahnya selesai. Sekarang masalahnya itu yang bisa solusikan siapa? Allah.
Yang bisa solusikan Allah. Allah yang bilang, untuk siapa solusinya Allah berikan? Allah akan berikan solusinya untuk orang-orang yang bertakwa sama Allah, yang takut sama Allah, yang berharap kepada Allah, yang minta tolong sama Allah, bukan kepada yang lain. Sekarang cek dulu, cek. Kita ini kalau ada masalah, datangin Allahnya kapan? Kalau udah nggak ada jalan keluar, udah mentok baru ngetok. Kalau udah mentok baru ngetok dia. Ya Allah, masalah. Orang-orang soleh ada masalah, nggak ada masalah, yang didatangi Allah. Jadi nggak nunggu ada masalah, tiap detik datang kepada Allah. Fafirru ilallah, lari mendatangi Allah. Makanya masalah itu kalau datang ke tempatnya orang soleh, ya agak sebel. Kok cepat sekali sih kami diusir? Cup, selesai. Selesai. Masalahnya langsung selesai. Buat orang soleh tersebut nggak jadi masalah. Selalu Allah beri solusi. Apapun masalahnya, selalu ada solusi yang menguntungkan dan menyenangkan untuknya. Kok bisa seperti itu? Karena dia sudah mengambil bagiannya dari janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan saya, ini bukan konsep, ini rumus pasti, bukan konsep yang dibuat manusia. Ini rumus pasti yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, Anda percaya enggak?